Ayo, Rel, kemarilah. Aku akan menangkapmu. Lantang Haidar. Ia berdiri dengan jarak kurang lebih 5 langkah dari keberadaan Orel. Hari ini ia bermaksud ingin mengajari Orel berjalan. Karena setelah koma, kaki Orel masih terasa kaku untuk digerakkan. Aku takut jatuh, balas Orel. Tak akan. Aku kan udah bilang, aku akan menangkapmu. Timpal Haidar. Ayo, Nyonya dicoba dulu. Nyonya ingin bisa berjalan lagi kan? Ratempik ikut membujuk. Baiklah. Akhirnya Orel pun mau. Ia berusaha untuk berdiri dari kursi roda yang ia duduki. Setelah bisa berdiri, dengan sekuat tenaga ia berusaha melangkah. Kakinya terlihat bergetar, tapi ia berhasil melakukannya. Bagus, Rel. Ayo jalan kemari. Pelan-pelan. Perintah Haidar. Orel patuh. Dengan hati-hati ia terus melangkah. Berjalan menuju ke arah keberadaan Haidar. Sedang Haidar ia tampak mengulurkan tangannya. Ingin berusaha menangkap kedatangan Orel. Dan akhirnya, puk, Orel berhasil sampai ke hadapan Haidar. Ia begitu senang, begitupun dengan Haidar. Mereka pun spontan saling berpelukan. Kamu berhasil, Rel. Tutur Haidar. Iya, aku berhasil. Aku bisa kembali jalan. Balas Orel. Tetapi kemudian, setit, Orel menjauh dari keberadaan Haidar. Ia tersadar dengan apa yang dilakukannya. Ia masih tak nyaman jika harus bersentuhan, apalagi berpelukan dengan laki-laki yang baginya belum terlalu ia kenal tersebut. Walaupun mereka memiliki ikatan pernikahan, tapi bagi ingatan Orel, Haidar adalah laki-laki asing. Udah, aku mau istirahat, ucap Orel. Ia mengalihkan suasana. Ayo kuantar. Haidar meraih lengan Orel. Ia sedikit memapah Orel hingga kembali duduk di atas kursi rodanya. Kursi yang bertengger di teras rumah mereka. Teras yang menghadap langsung ke kebun jeruk yang luas. Pak! Salah satu pekerja Haidar memanggil di kejauhan. Ada apa? Balas Haidar juga dengan suara lantang. Jeruk yang area sini dipetik semua? Jangan! Aku akan ke sana. Aku akan arahkan mana yang harus kalian petik. Tutur Haidar. Rel! Panggilnya terhadap Orel. Ada apa? Kamu mau ikut memanen jeruk? Kegiatan seperti ini mengasihkan lo. Kamu pasti suka. Enggak! Nanti tanganku kotor. Lagian cuacanya lagi panas banget. Aku gak mau kulitku terpapar matahari. Nanti hitam. Orel menolaknya. Oh ya sudah. Tapi kamu tetap di sini, atau mau akan kuantar ke dalam rumah? Di sini dulu aja. Baiklah. Empik. Panggil Haidar ke arah Ratempik yang sedari tadi berdiri di samping kursi ronda Orel. Ya, Pak. Temenin Nyonya ya. Nanti kalau dia ingin masuk ke rumah, anterin ke dalam. Baik, Pak. Aku bantuin para pekerja petik jeruk dulu ya, Rel. Pamit Haidar. Setelah itu, ia berjalan pergi meninggalkan keberadaan Orel. Ia menghampiri para pekerjanya di kejauhan. Pak Haidar beneran perhatiankan sama Nyonya. Betul kan ucapan saya? Ujar Ratempik setelah hanya berdua saja dengan Orel. Ia mulai membuat obrolan. Iya, dia lumayan perhatian. Orel membenarkan. Ia berkata sembari matanya menerawang melihat pemandangan di hadapannya. Pemandangan kebun jeruk yang luas. Dengan background gunung yang menjulang di belakangnya. Tiba-tiba Orel mengulum senyum. Nyonya kenapa? Rupanya Ratempik memperhatikannya. Nyonya nggak lagi kesambar demit penunggu kebun ini kan? Tanyanya. Aku tuh lagi geli dengan mimpiku yang semalam. Ujar Orel. Emang Nyonya mimpi apa? Aku mimpiin cowok ganteng?
Hah? Jadi Nyonya mimpin otornya? Kok otornya? Kan otornya cowok ganteng. Gantengnya dia kan cuma hoax. Aslinya be aja. Timpal Oral. Terus Nyonya mimpin siapa dong kalau gitu? Tanya Ratempik. Nggak tahu. Aku nggak kenal. Tapi aku kayak nggak asing dengan wajahnya. Siapa ya? Oral tampak berpikir. Ia berusaha mengingat-ingat. Oh, aku tahu. Celetuknya. Siapa, Nyonya? Cowok yang masuk TV kemarin. Oh, direktur muda itu? Iya. Kok bisa Nyonya mimpin dia? Ya nggak tahu. Tiba-tiba mimpi aja. Ujar Oral. Saya juga semalam mimpi indah, Nyonya. Ratempik tak mau kalah. Benarkah? Iya. Mimpin siapa? Otornya. Mimpinya gimana? Mimpi basah. Oral langsung tertawa. Dan Ratempik pun ikut tertawa. Udah, aku mau masuk ke dalam. Mau ngadem. Oral akhirnya berniat kembali ke dalam rumah. Saya dorongkan kursi rodanya, Nyonya. Ratempik hampir melakukan niatannya. Tak usah, Empik. Aku mau coba jalan aja. Cegah Oral. Sambil saya pegang ya, Nyonya. Gak usah. Aku mau coba jalan sendiri. Tolak Oral. Wanita itu pun berusaha berdiri. Setelah itu, ia mulai menggerakkan kakinya seperti tadi. Ia berhasil. Berjalan selangkah, 2 langkah, 3 langkah. Tapi begitu sampai langkah yang kelima, tiba-tiba brukak. Tubuh Oral ambruk ke bawah. Ia pingsan begitu saja. Nyonya! Tariak Ratempik sambil berlari mendekat. Pak Haidar! Tolongin Nyonya, Pak! Ia memanggil-manggil Haidar di kejauhan. Ia begitu panik. Layam duduk di ruangannya. Seperti biasa, usai pulang dari kuliah, ia pergi ke perusahaan. Tentu untuk melakukan tugasnya menjadi seorang pemimpin baru di sini. Meski ia masih belajar, tapi ia lumayan pintar dalam mengelola perusahaan. Layam tak langsung menghidupkan komputer di hadapannya. Ia malah melihat layar handphonenya lekat-lekat. Melihat wallpaper yang memperlihatkan wajah Oral. Oral yang tengah mengupil dengan ibu jarinya. Dulu gambar ini menurut Layam begitu menjijikkan. Tetapi sekarang, setelah Oral menghilang, pose seperti ini sangat terlihat menggemaskan. Saya kangen sama Nyonya. Lirih Layam. Nyonya baik-baik aja kan? Apa Nyonya juga kangen sama saya? Tambahnya. Layam hampir mengecup layar handphonenya. Tapi tiba-tiba, tok, tok, tok. Suara ketukan pintu terdengar. Masuk! Lantang Layam. Pintu pun terbuka. Rebyong muncul dari ambang pintu tersebut. Selamat siang, Mas. Sapa Rebyong sang sekretaris. Ia sambil berjalan mendekat ke hadapan Layam. Dan seketika aroma minyak nyong-nyong menyeruak. Sepertinya Rebyong memakai minyak tersebut untuk parfum tubuhnya. Siang, Mbak. Balas Layam. Tiba-tiba ia merasa mual karena aroma tersebut. Ini, Mas. Laporan yang Mas Layam minta kemarin. Rebyong meletakkan tumpukan berkas ke atas meja Layam. Layam hampir meraihnya. Tetapi... Hoek! Layam sudah tak tahan dengan bau parfum Rebyong. Ia hampir muntah. Maka cepat-cepat ia beranjak dari tempat duduknya. Kemudian ia berlari ke arah kamar mandi yang ada di ruangannya ini. Ia masuk. Lalu menumpahkan apapun yang bergejolak di dalam perutnya. Setelah mual-mualnya mereda, Layam membersihkan mulutnya. Kemudian ia keluar dari ruangan lembab tersebut. Mas Layam kenapa? Mas Layam sakit? Tanya Rebyong. Ia lumayan khawatir.
Aku nggak apa-apa, Mbak. Jawab Layam sambil kembali duduk di kursinya. Kalau nggak apa-apa kok sampai muntah-muntah kayak gitu? Timpal Rebyong. Apa perlu saya belikan obat, Mas? Di samping kan ada apotik. Ia menawarkan. Nggak usah, Mbak. Serius, aku nggak apa-apa. Layam menolak. Mending Mbak Rebyong beliin aku mangga aja deh. Tambahnya. Hah? Mangga? Rebyong heran dengan permintaan Layam. Kok malah minta mangga, Mas? Nggak tahu, Mbak. Aku tiba-tiba pengen mangga. Aku tiba-tiba pengen yang segar-segar. Mungkin karena perutku lagi enak banget. PHT. Rebyong malah tampak menahan tawa mendengar jawaban Layam. Mbak Rebyong kenapa? Layam pun terheran. Habisnya Mas Layam lucu. Lucu kenapa? Mas Layam kayak wanita hamil aja. Muntah-muntah, terus minta mangga. Aku disamakan dengan wanita hamil. Bibir Layam mengerucut. Ia pura-pura marah. Rebyong pun kini benar-benar tertawa. Ya udah, Mas. Saya akan belikan mangga buat Mas Layam. Mas Layam pengen mangga yang gimana? Yang udah masak? Atau yang mangga muda? Tanya Rebyong. Yang mangga muda aja, Mbak. Kayaknya lebih siga. Oke. Rebyong pun segera meninggalkan ruangan Layam. Ia bergegas pergi ke pasar atau supermarket terdekat untuk membeli apa yang sedang diinginkan Layam. Haidar mondar-mandir di depan kamar Orol. Ketika Orol pingsan tadi, ia begitu panik. Ia langsung mendatangkan dokter dari kota seperti beberapa hari yang lalu. Ia takut keadaan Orol kembali memburuk. Ia takut Orol akan mengalami koma lagi seperti sebelumnya. Kenapa sih, Empik? Kamu tadi membiarkan Nyonya jalan sendiri. Omel Haidar terhadap Pratempik. Maaf, Pak. Habisnya tadi Nyonya yang gak mau saya bantu. Katanya dia pengen jalan sendiri. Terang Ratempik. Haf. Haidar tampak menghela nafas. Ia masih sambil terus berjalan mondar-mandir karena perasaan paniknya. Tapi setahu saya, tadi sebelum pingsan, Nyonya baik-baik aja. Gak ada tanda-tanda dia ngeluh sakit apapun. Kami malah sempat bercanda-canda juga, kok. Atau jangan-jangan... Tiba-tiba ucapan Ratempik terhenti. Jangan-jangan apa? Haidar seketika was-was. Haidar takut Ratempik akan mengucapkan kata-kata yang buruk mengenai keadaan Orol. Jangan-jangan tadi Nyonya kesandung kucing yang mengering. Terus dia jadi jatuh. Habis itu pingsan deh. Terang Ratempik. Gak mungkin. Di sini gak ada kucing. Gak ada yang memelihara kucing. Masak sih, Pak? Tapi kapan itu saya sempat melihat kucing di halaman rumah? Kok? Itu mah aku. Waktu aku kebelet pap, tapi gak keburu ke kamar mandi. Akhirnya brojol di perjalanan, batin Haidar. Cekrek. Pintu kamar Orol akhirnya terbuka. Seorang perawat yang tadi datang dengan dokter yang dipanggil Haidar, nampak keluar dari ruangan tersebut. Haidar pun langsung menghampirinya. Bagaimana istri saya, Sus? Tanya Haidar. Nyonya Orol sudah siuman, Pak? Benarkah? Iya, Pak. Tapi dia tadi kenapa ya, Sus? Kok tiba-tiba pingsan? Dia nggak sakit lagi kan? Kalau masalah itu, biar dokter sendiri yang menjelaskannya pada Bapak. Bapak langsung masuk saja ke dalam. Baik, Sus. Haidar bergegas masuk ke dalam kamar Orol. Ia langsung melihat keberadaan si dokter dan Orol yang memang sudah siuman. Mereka yang tampak tengah mengobrolkan sesuatu. Rel, kamu nggak apa-apa, kan? Apa yang sakit, sayang? Tanya Haidar sambil menghampiri Orol. Ia duduk di sisi enjang Orol. Aku nggak apa-apa. Orol masih berbaring di atas tempat tidurnya. Dok, istri saya nggak kenapa-napa kan? Tapi kenapa dia tadi pingsan?
Apa karena kondisinya belum pulih betul? Dia nggak akan koma lagi kan? Dok, kondisinya nggak akan kembali buruk lagi kan? Kali ini Haidar beranjak berdiri, ia gantian menghampiri si dokter. Ia masih terlihat panik. Nyonya Oral baik-baik saja, Pak. Pak Haidar tak perlu khawatir. Justru saya mau mengucapkan selamat untuk Bapak dan untuk Nyonya Oral. Selamat untuk apa, Pak? Haidar kebingungan dengan ucapan dokter. Selamat, Nyonya positif hamil, Pak. Apa? Haidar terkejut, begitupun dengan Oral.